3 Agustus 2026. Stadion Pakansari, Bogor. Indonesia dibantai Vietnam 3-0. 8 dari 11 pemain di starting 11 adalah pemain naturalisasi. Hasilnya? 0 gol. 4 hari kemudian, 7 Agustus 2026. Indonesia ditahan imbang Singapura. Dan untuk kedua kalinya sejak 2024, Indonesia gagal lolos dari grup AFF. Ini bukan kekalahan biasa. Ini adalah hasil dari serangkaian keputusan yang sistematis, egois, dan penuh kontradiksi dari satu orang. Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Sebelum kita mulai, penting untuk kita pahami dulu konteksnya. Erick Thohir bukan orang sembarangan. Dia pengusaha besar, pernah menjadi pemilik Inter Milan, pernah menjadi Chairman Asian Games 2018, anggota IOC. Di atas kertas, dia terlihat seperti kandidat ideal untuk memimpin sepak bola Indonesia. Tapi ada perbedaan besar antara terlihat ideal dan benar-benar ideal. Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini bukan sekadar pelatih biasa bagi Indonesia. Selama hampir 5 tahun, dia membawa Indonesia ke pencapaian yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia pertama kali dalam sejarah. Semifinal Piala Asia U23. Performa melawan tim-tim Asia yang selama ini kita anggap terlalu jauh di atas kita. Dan pada Juni 2024, Erick Thohir sendiri yang memperpanjang kontrak Shin hingga tahun 2027. Dengan pujian. Dengan tepuk tangan. Dengan pernyataan resmi yang memuji kinerja Shin. Beberapa bulan kemudian, Shin dipecat. 19 November 2024, Indonesia mengalahkan Arab Saudi 2-0. Posisi ketiga klasemen ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. 4 laga tersisa. Peluang lolos masih sangat terbuka. 6 Januari 2025, Shin Tae-yong resmi dipecat. Pertanyaan yang harus kita tanyakan keras-keras. Apa urgensinya? Tidak ada kekalahan beruntun. Tidak ada krisis performa. Tidak ada kegagalan total. Yang ada justru kemenangan atas Arab Saudi dan posisi klasemen yang masih sangat bisa diselamatkan. Dan apa alasan resmi yang diberikan Erick Thohir? Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, komunikasi yang lebih baik, dan implementasi program yang lebih baik untuk timnas Indonesia. Komunikasi yang lebih baik. Strategi yang lebih baik. Pernyataan yang begitu abstrak, begitu tidak spesifik, bahwa siapapun yang mendengarnya tahu, ini bukan soal Shin. Ini soal sesuatu yang lain. Ketika publik mulai mempertanyakan keputusan ini, muncullah narasi baru dari Erick Thohir. Narasi yang sangat luar biasa absurdnya. Saya komunikasi dengan Coach STY ya pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris lewat translatornya. Jadi saya tidak bisa. Apakah ini menjadi sebuah hambatan? Saya tidak mau terjebak dalam diskusi yang mungkin terlalu detail. Hambatan bahasa. Itulah alasan yang coba dibangun. Mari kita pikirkan ini sejenak. Shin Tae-yong sudah hampir 5 tahun di Indonesia. 5 tahun dengan sistem komunikasi yang sudah berjalan, dengan translator yang sudah teruji, dengan pemain yang sudah terbiasa dengan metodologinya. Dan Erick sendiri mengakui bahwa dia bisa berkomunikasi dengan Shin, lewat translator. Kalau komunikasi bisa berjalan, di mana letak hambatannya? Tapi yang paling di luar nalar adalah ini, kalau kendala bahasa benar-benar jadi masalah serius, kenapa baru dipermasalahkan sekarang? Kenapa tidak 6 bulan sebelumnya saat kontrak diperpanjang? Kenapa tidak setahun sebelumnya? 2 tahun? Jawabannya sederhana, karena kendala bahasa bukan alasan sebenarnya. Itu hanya cerita yang dibuat setelah keputusan sudah diambil. Beberapa hari setelah Shin dipecat, PSSI memperkenalkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru. Kluivert adalah legenda sepak bola dunia sebagai pemain, itu tidak perlu diperdebatkan. Tapi sebagai pelatih, track record-nya sangat tipis dan tidak meyakinkan. Tapi Erick tetap bersikukuh. Dan dia bahkan membuat pernyataan yang sangat membekas. Kalau perlu saya dipecat, saya siap. Saya siap dipecat. Kata-kata yang terdengar berani, bertanggung jawab, dan penuh nyali. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Laga pertama Kluivert sebagai pelatih Indonesia, melawan Australia, tim yang sama yang berhasil ditahan imbang Shin dengan skor 0-0 hanya beberapa bulan sebelumnya.
Hasilnya di bawah Kluivert, 1-5 kalah 5-1 di laga pertama. Dan masih banyak kegagalan setelahnya, terutama di babak 4 kualifikasi Piala Dunia. Indonesia kalah dari Saudi Arabia dengan skor 2-3, dan kalah dari Irak 0-1. Dan setelah semua kegagalan itu, setelah Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026, setelah Kluivert dipecat Oktober 2025. Apakah Erick Thohir mundur seperti yang dijanjikannya? Tidak, dia tetap di kursinya sebagai Ketua Umum PSSI. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling fundamental. Pertanyaan yang, kalau kita jujur pada diri sendiri, sudah lama ada di benak kita semua. Kenapa? Kenapa Shin dipecat saat Indonesia sedang dalam momentum terbaik? Ada satu teori yang saya punya, ketika kita susun semua faktanya, terasa sangat masuk akal. Bayangkan skenario ini, Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026 dengan Shin Tae-yong masih sebagai pelatih. Apa yang terjadi? Media seluruh dunia akan menyorot Shin. Pemain-pemain Indonesia akan berterima kasih kepada Shin. Sejarah akan mencatat Shin Tae-yong sebagai pelatih yang membawa Indonesia ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Dan Erick Thohir? Dia hanya orang yang mengizinkan Shin bekerja. Tapi bayangkan skenario lain. Indonesia lolos ke Piala Dunia dengan pelatih pilihan Erick, bukan Shin, tapi orang yang Erick sendiri pilih dan rekrut. Maka narasi yang terbangun adalah Erick Thohir mengambil keputusan berani mengganti pelatih. Dan hasilnya, Indonesia lolos Piala Dunia. Sorotan bukan pada pelatih. Sorotan pada pembuat keputusan. Sorotan pada Erick. Kalau lolos dengan pelatih lain setelah pecat Shin, itu seolah mempertegas satu hal. Bukan pelatih yang menentukan, tapi kepemimpinan federasi, tapi ketua umum, tapi Erick Thohir. Janji mundur Erick dari kursi jabatan kalau gagal tidak pernah terrealisasi, Erick yang tetap berkuasa. Ini semua adalah teori saya yang saya pendam dari saat pemecatan benar, belum tentu niat Erick seperti ini. Berbicara soal pola, ada satu hal yang sangat mencolok dari rekam jejak Erick Thohir selama menjabat ketua PSSI. Dia tidak pernah cukup dengan satu jabatan. 2023, menjadi ketua PSSI. Lalu Oktober 2024, ditambah Menteri BUMN. Lalu September 2025, ganti dari Menteri BUMN menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, sambil tetap jadi ketua PSSI. Ketika ditanya soal konflik kepentingan, karena PSSI berada di bawah naungan Kemenpora yang dia pimpin sendiri, jawabannya simpel. FIFA mengizinkan. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Bukan, ini adalah keputusan terbaik untuk sepak bola Indonesia. Bukan, saya yakin ini tidak akan menimbulkan konflik kepentingan. Tapi, FIFA mengizinkan, seolah izin dari sebuah organisasi sudah cukup untuk menjawab pertanyaan soal etika dan integritas kepemimpinan. Dan kembali ke pertanyaan yang Anda mungkin sudah pikirkan, kalau orang ini tidak bisa menahan diri untuk tidak menambah jabatan baru, kalau dia tidak bisa berhenti mengambil kekuasaan tambahan, apa yang sebenarnya dia kejar? Apakah ini semua hanya batu loncatan? Batu loncatan menuju sesuatu yang jauh lebih besar? Itu pertanyaan yang layak kita simpan. Sekarang kita bicara soal inkonsistensi yang paling nyata. Yang paling bisa kita ukur dengan angka. 6 Januari 2025. Erick Thohir memecat Shin Tae-yong. Kondisi saat itu, Indonesia baru menang 2-0 atas Arab Saudi. Posisi ketiga klasemen. 4 laga tersisa. Peluang lolos masih hidup. Alasan pemecatan, perlu komunikasi yang lebih baik, perlu strategi yang lebih baik. Sekarang, 3 Agustus 2026. Indonesia dibantai Vietnam 0-3. 8 pemain naturalisasi di lapangan. 0 gol. Di kandang sendiri. Respons Erick Thohir terhadap John Hartman? Saya masih sangat percaya dengan John Hartman untuk membentuk timnas yang kuat dan berdaya saing secara bertahap. Visi kita jelas, tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga untuk bersaing di level Asia dan bahkan dunia. Jancuk! Proses ini membutuhkan waktu dan kesabaran. Coba tahan kalimat itu sebentar. Shin Tae-yong, baru menang, posisi bagus, peluang masih ada, tidak diberi waktu dan kesabaran. Dipecat. John Hartman, baru kalah 0-3 dari Vietnam, gagal lolos dari grup AFF,
Saya perlu ingatkan juga waktu Indonesia tidak lolos grup AFF 2024 itu, hampir seluruh pemain lokal hanya Rafael Struijk yang naturalisasi. Dan jangan lupa AFF 2020 Shin membawa Indonesia ke final AFF dengan hanya 3 naturalisasi Igbo Nevo, Walian, dan Elkan. John Hertman ini bawa setumpuk pemain naturalisasi. Ingat dengan komposisi yang mirip ini Shin pernah mengalahkan Vietnam 3-0 di kandang Vietnam, malah diberi waktu dan kesabaran. Dan dipertahankan. Dan satu lagi yang membuat ini semakin absurd, perhatikan kalimat, tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga bersaing di level Asia dan bahkan dunia. Ini adalah backup plan retorika yang sangat terstruktur. Setelah gagal di Asia Tenggara, langsung geser target ke Asia dan dunia, target yang lebih jauh, lebih abstrak, dan jauh lebih sulit diukur kegagalannya. Tapi logikanya sederhana, kalau kamu tidak bisa menaklukkan tetanggamu sendiri di Asia Tenggara, dengan modal 8 pemain naturalisasi, bagaimana kamu bicara soal Asia dan dunia? Ini bukan visi. Ini coping mechanism. Indonesia di bawah Erik tidak punya kerangka yang jelas. Ganti pelatih 3 kali dalam 2 tahun, setiap pelatih bawa sistem baru, dan naturalisasi massal tanpa tahu sistem apa yang akan dipakai. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian punya pendapat, drop di kolom komentar. Dan kalau video ini bermanfaat, kalian tahu apa yang harus dilakukan.